salih bin Abdurrahman al-Atas, summa ila ruhil Habib Ali bin Hasan al-Atas, summa ila ruhil Habib Ahmad bin Hasan al-Atas, wa usulihim wa furuhihim wa zawil hukuki alaihim ajma'in, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafadhihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila arwahil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal a'immatir rasyidin wa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhawil huquqi 'alaina wa 'alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi amwati ahli hadhil baldah minal muslimina wal muslimat, anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salihi sya'ni zahiran wa batinan fid din wad dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa gawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihani bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka diyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitan min marid wa jabbarin anidin wa di ainin wa di bagyin wa di hasadin wa min syarri kulli di syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم نهديني وعلى كل نية صالحة على من هو سلم من وزر وعلى من هو سلح عمر بالرحمة الأبطاس وعلى من هو سلح عمر بن حفيظ
جامع شامل دافع لكل شر جالبة لكل خير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 29. Sumastau'ib ra'saka bil mashi bi an tabula yadaika wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadaikal yumna bil yusra wa taj'alahuma ala muqaddimati ra'si wa tamurrahuma ilal qafa summa taruddahuma ilal muqaddimati fahadhihi marratun taf'alu zalika salasa marratin wa kazalika fi sairil a'zai. Kemudian usaplah kepalamu secara sempurna, yakni dengan terlebih dahulu membasahi tanganmu, lalu menempelkan ujung jari-jari tanganmu yang kanan pada yang kiri. Setelah meletakkannya pada bagian depan kepala, kemudian engkau membelaikannya sampai ke tengkuk dan mengembalikan lagi ke arah depan kepala. Ini dihitung 1 kali, dan lakukanlah hal itu sebanyak 3 kali. Demikian yang berlaku pada anggota-anggota wudu yang lain. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslimah. Masih di dalam adab berwudu, cara-cara dan adabnya ketika kita berwudu. Ketika membasuh anggota wudu, tangan sebelah kiri hendaknya tidak meninggalkan bacaan dan doa yang diajarkan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ketika membasuh bagian dari anggota wudu yang sebelah kiri, maksudnya tangan, bacalah doa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari diberi buku catatan amalku pada tangan kiri atau dari arah belakang punggungku. Menunjukkan daripada kondisi dan keadaan kita umat manusia ini nanti di hari kiamatnya, yaumul hisab. Di antara mereka yang menerima catatan amalnya dengan bagus, dan di antara mereka ada yang mendapatkan dan menerima catatan amalnya dengan cara yang tidak bagus. Belakang punggungnya, dari arah pundak belakang, itu orang yang celaka. Nah, seperti itulah yang diajarkan Nabi kita saat membasuh tangan dengan harapan agar kita menerima catatan dengan tangan kanan dan dilindungi atau minta perlindungan kepada Allah supaya tidak menerima catatan
dengan tangan kiri atau dari belakang pundak kita pada hari kiamat nanti. Ya, keadaan yang sangat mencekam, tentunya menakutkan bagi setiap manusia yang dihadirkan di hari itu, hari penentuan. Bahagia orang yang menerima dengan tangan kanan, celaka orang yang menerima dengan tangan kiri. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita agar berdoa, memohon, meminta kepada Allah supaya amal kita terima dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Bilang Allah di dalam Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Surat Al-Haqqah. Dan adapun orang-orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, dia menerima kitabnya dengan tangan kiri, maka dia berkata, yang menerima ini, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan. Mana bisa seperti itu? Awalnya keadaan di hari kiamat. Karena dia tahu kalau menerima tangan kiri berarti tempat kembalinya adalah azab yang pedih, masuk dia ke dalam siksa neraka Allah. Tapi seperti itulah keadaan manusia. Di antara kita menerima kitab dengan tangan kanan, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, di antara kita yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, wal'iyadzubillah, tempat kembalinya neraka. Dan itu bukan pilihan mau menerima dengan tangan yang mana, tapi dia yang akan bergerak sendiri, ya. Dia yang akan bergerak sendiri untuk menerima itu catatan amal. Kalau dibolehkan memilih, ya justru kita akan menerima dengan tangan kanan. Tapi tidak seperti itu keadaan di hari kiamat. Dan ini merupakan berita atau kabar langsung yang turun dari firman Allah perihal manusia yang menerima catatan dengan tangan kiri. Mereka pada kondisi dan keadaan yang dialaminya oleh orang-orang tersebut betul-betul celaka. Ketika seseorang menerima dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dengan tangan kirinya, di saat itulah mereka menyesal. Yang menerima catatan dengan tangan kiri, disitulah mereka menyesal. Menyesali apa? Menyesali amalan yang dibuatnya, amal yang dibuatnya waktu masih hidup. Tapi penyesalan ini yang tidak ada guna. Bilang Allah, mereka dijelaskan sama Allah kondisi manusia ini tersebut yang menerima catatan tangan kiri. Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku, katanya. Tapi ya nggak bisa. Sedangkan diri mereka tidak mengetahui apa hisab terhadap dirinya sendiri. Bahkan mereka mengatakan, apa, mati lebih baik untukku. Mati lebih baik untukku.
mengira bahwasannya kematian itu menyelesaikan segala urusannya. Lah, waktu masih hidup takut sama mati, ya. Di hari kebangkitan mengucapkan kalimat lebih baik mati. Waktu hidup di dunia kita paling takut sama manusia ini paling takut sama mati. Kalau sudah dengar bab mati atau dirinya merasa akan mati, mulai ketakutannya tiba. Tapi itu tidak didapati bagi orang yang beriman. Ya, yang beriman betul-betul pada Allah. Justru orang yang beriman itu rindu akan kematian. Kenapa? Dengan kematian dia dekat dan cepat ketemu sama Allah yang menciptakan hidup dan mati. Yang takut sama mati itu cuma dua kriterianya. Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik. Kalau mau ditambah yang ketiga orang fasik. Orang fasik ini orang yang maksiatnya berkelanjutan tanpa ada keinginan bertaubat. Nah, dia takut tuh mati. Tapi kalau orang yang beriman tidak ada takut mati. Nabi itu pernah menjelaskan apa yang diucapkan oleh jenazah, oleh mayit yang berada di dalam keranda, ya, bawa di dalam keranda mayit yang dibawa mau dikuburkan itu. Nah, Nabi itu mendengarkan bahasa mereka yang berucap, padahal udah mati. Kalau kita manusia nggak bisa dengar, taunya itu udah terbujur kaku, udah dikafani menuju ke kubur untuk dikuburkan atau dimakamkan. Tapi Nabi memberitahukan, mereka itu waktu dibawa itu bersuara, kata Nabi. Tapi tergantung. Kalau yang beriman, yang mati ini, yang mau dimakamkan tuh orang beriman. Apa hadisnya itu? Ma min janazatin tuhmal illa in kanat mu'minan yaqul di ma'na al-hadis. Tidak setiap jenazah yang digotong dibawa untuk dimakamkan kecuali kalau isinya orang yang beriman. Jenazahnya tadi dalam ini itu orang yang beriman, ini matinya baik. qaddimuni. Mereka mengatakan segerakan untuk dimakam, jangan ditunda, jangan dilambatkan. Segerakan proses pemakamanku. Kenapa? Karena mereka dengan cepat dimakamkan, cepat mendapatkan nikmat yang sudah Allah janjikan di dalam kuburnya itu. Kuburan itu kalau tidak menjadi taman di antara taman surga, jadi lubang neraka. Kuburan. Kayak orang yang beriman, kalau jenazahnya itu orang yang beriman, yang matinya baik, dia minta disegerakan untuk dikubur. Pada dasarnya kita yang membawa, tapi kita tidak mendengar bahasanya itu yang diucapkan oleh si mayit, namanya mayit. Tapi Nabi memberitahukan mereka itu berbicara, berucap, cuma bahasa ucapannya itu tidak seperti waktu masih hidup. Nah, yang diucapkan Nabi, yang diucapkan si mayit ini diperdengarkan Allah kepada Nabi, dan Nabi kasih tahulah kepada kita umatnya supaya kita bisa mengambil hikmah, bisa menangkap pelajaran. Tapi kata Nabi, kalau yang berada di dalam keranda itu bukan orang yang beriman, orang kafir, orang munafik, yang mati dalam keadaan tidak baik. Mati dalam keadaan tidak baik artinya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mereka juga bersuara, ya laitaha, ya laitalaha
ila aina tadhhabuna biha. Dia menyumpah yang bawa, yang menggotong, yang nganter, disumpahnya dia. Oh, celakanya aku, kalian mau bawa kemana aku? Tapi kalau yang beriman justru kalau bisa dipercepat, udah ngomong sama yang masih hidup kita yang gotong ini, ayo cepetin tanamannya, cepet kubur aku. Nah, di situ selesai. Tapi orang kafir, orang yang mati tidak baik, atau orang fasik, ya, orang yang senantiasa maksiat, mau maksiat secara zahir ataupun batin, itulah keadaan yang mereka ucapkan, yang didengarkan Nabi kemudian disampaikan kepada kita. Jadi bedanya di situ, orang yang beriman mereka tidak takut akan kematian. Yang mereka khawatirkan adalah apa bekalku untuk menyambut datangnya kematian. Perbekalan apa yang Anda siapin ya? Aku besok mau perjalanan jauh, musafir. Apa yang perlu disiapin perbekalannya? Berapa hari saya di sini. Bajunya berapa ya? Celananya berapa ya? Uang yang harus kusiapkan berapa? Nah, orang yang beriman begitu dia. Untuk musafir yang selama-lamanya, amal apa yang harus aku perbanyak, amal apa yang ketaatan apa, kebaikan apa. Nah, ini orang yang beriman. Ini kamu orang fasik dan orang kafir sebaliknya. Nah, ketika dibangkitkan di situ dikasih amal, bukunya, catatan amal. Ya, beruntung masuk menerima dengan tangan kanan. Yang celaka dengan tangan kiri. Lebih baik aku mati lah bahasanya. Mereka mengatakan lebih baik mati aja lah daripada menerima dengan tangan kiri. Orang dia setelah dibangkitkan dari kematian, waktu masih hidup di dunia sebelum dimatikan takut dia sama mati. Nah, sekarang minta mati dia, karena mereka sudah tahu kemana tempat kembalinya. Waliyahzubillah. Ma aghna anni maliyah, tidak ada manfaat harta yang banyak, bilang Allah. Dijelaskan itu pada mereka yang menerima catatan di hari kiamat, yaumul hisab, tangan kiri. Ma aghna anni maliyah, tidak ada guna tuh harta yang banyak, tidak bermanfaat betul-betul. Hadaman bagaimana bermanfaat? Kata kekuasaan, kedudukan, tidak ada manfaat. Ya, ini hartanya, kedudukannya itu tidak bisa membela dia di sana. Di hari tersebut nggak bisa membela, menolongnya. Nah, ini tidak bermanfaat. Masing-masing menanggung dirinya. Nggak ada pembelaan kecuali yang bisa membela, yang menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya menyelamatkan diri? Dengan fight, tarung? Bukan. Dengan perilaku kita waktu di dunia ini. Perilaku kita di dunia ini ialah penyelamat atau yang membuat celaka kita sendiri nanti di hari kebangkitan. Bukan karena banyak harta. Kalau banyak harta mah nyaman di dunia di sini. Kalau punya kedudukan mah ya boleh saja dia bisa membela dirinya. Ya, bisa saja dia. Ada yang mengancam karena dia banyak duit, dia bisa sewa bodyguard, tinggal bayar untuk melindungi dia. Nah, di sana mau nyewa bodyguard, harta ya tidak bermanfaat. Kalau dia mempunyai kedudukan tinggi, ada orang yang ingin menyakiti, ya dengan perintah dia bisa menjaga dan melindungi dirinya. Dia perintahkan siapa, aparat kah atau apa. Tapi di sana mana lah bisa. Bilang Allah, khuduh faghullu thummal jahima sallu.
Pegang mereka tuh kata Allah, yang nerima tangan kiri ini tadi. Pegang mereka lalu belenggu. Belenggu mereka kata Allah. Belenggu tangannya itu okay. Jadi tangan kirinya itu mengikat leher mereka sendiri. Tsummal jahima sallu, lalu lempar mereka ke jahanam, ke neraka. Di saat itu Allah mengutus satu malaikat namanya Zabaniyah yang menerima amal dengan tangan kiri manusia itu. Memang Zabaniyah ini tugasnya itu Allah kasih bukan juru siksa, bukan juru masak, juru siksa. Untuk memegang yang menerima amal dengan catatan amal dengan tangan kiri, memegangnya dengan paksa, dengan keras, dengan menyakitkan, untuk diseret ke persidangan Allah. Bukunya sudah ada, sekarang bawa pengadilan. Nah, waktu bawa itu dengan kasar, Zabaniyah yang melakukan itu. Dalam keadaan tangan terbelenggu. Alhamdulillah. Dikatakan Ibnu Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, haddatsana Abu Khalid an Amir ibnu Qais an Minhal ibn Amr. Dalam satu riwayat Nabi SAW pernah berkata, tatkala Allah berfirman pegang dia, ketika Allah katakan pegang itu orang yang menerima tangan kiri catatan amalnya, ketika perintah Allah bilang pegang, maka berebutan 70.000 malaikat siapa dulu yang ngambil bisa dapat ke dia orang, untuk mendapatkan jatah ini orang. Ini malaikat tukang azab semua ini yang diperintahkan untuk memberikan siksaan yang pedih. Jadi siapa yang duluan dapat dari 70.000 malaikat untuk nangkap satu orang, untuk megang orang ini, untuk nyeret dan lempar dia ke neraka. Maka dia pun menjumpai 70.000 malaikat itu di dalam neraka. 70.000 itu bukan berarti kalau sudah dapat satu dari malaikat itu sisanya itu selesai tugasnya. Enggak. Yang dapat tangan ini dari 70.000 yang tidak berhasil mengambil ini, yang cepetan dapat, yang cepetan duluan sampai ke orang ini, itu dia punya tugas untuk menyeret, diseret dan dilempar ke neraka, dibawa masuk ke tempat yang udah dipersiapkan di dalam neraka. Nanti sisa malaikat dari 70.000 berapa? 69.999 udah standby di nerakanya. Bukan yang sisanya dari yang 70.000 dapat satu bawa selesai, kagak, sisanya itu udah standby di neraka di tempat dia. Untuk apa? Digebukin, disiksa, dihabis. Jadi satu orang ini manusia itu yang nyiksa dia 70.000 malaikat, tapi yang menyeret dia ke tempat dia harus disiksa, siapa yang cepat dari 70.000 itu ketika perintah Allah sudah dikumandangkan, tangkap dia, pegang dia, siapa yang duluan dapat. Cuma untuk nyeret aja satu, iya. Yang kagak dapat jangan di pinggir pintu, masuk dalam sini kosong. Yang kagak dapat sisa 60.000-an udah standby di dalam neraka untuk nanti ya totalnya balik lagi 70.000 untuk menyiksa ini hamba. Na'udzubillah. Allah ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kita semua insyaallah dari siksa neraka. La ilaha illallah.
Khuduhu faghullu thummal jahima sallu. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dira'an fasluku. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Di dalam neraka itu siksanya bagaimana digambarkan Allah? Allah gambarkan itu di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah nih. Ya, orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Siksaannya itu bagaimana? Cuma ini gambaran yang Allah kasih di dalam Al-Quran. Hakikatnya wallahu alam, yang pasti lebih parah. Bilang Allah, "Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluku." Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Satu hasta itu kalau satu hasta 50 kurang lebih sentimeter. Berarti berapa meter tuh? Kali 70, 50 kali berapa? 380. 350 meter cuma untuk ngikat satu orang. Ka'ab al-Ahbar mengatakan setiap mata rantai dari rantai itu sama dengan semua besi yang ada di dunia. Kalau 350 meter ya ketutup badan manusia sama rantai itu ya. Dari Abdullah bin Amr wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda, seandainya sebuah batu sebesar ini, misalnya rantai tadi dibaratkan batu, seraya menunjuk ke arah sebuah tengkorak kepala kambing, dilempar dari langit ke bumi, maksudnya, yang jaraknya sama perjalanan 500 tahun. Niscaya batu itu telah sampai ke bumi sebelum malam tiba. 500 tahun. Tetapi seandainya batu itu dilemparkan dari ujung rantai tersebut, niscaya ia masih terus terjatuh selama 40 musim gugur malam dan siang. Satu kali musim gugur berapa? 1 tahun ya, per tahun. Musim gugur itu per tahun, berarti 40 tahun sebelum mencapai pada bagian bawahnya atau pangkalnya. Jadi satu rantai itu besarnya, panjangnya itu dari ujung rantai ke ujung rantai. Dari ujung mau sampai ke ujung itu selama 40 tahun belum sampai itu perjalanan lamanya. Kalau batu dilemparkan untuk sampai ke ujung rantai dari ujung 300 berapa tadi? 50 meter kalau dihastakan. Dari ujung sampai ke ujung itu butuh waktu 40 tahun, itu pun belum sampai ke dasar rantai tadi, dari ujung ke ujung rantai. Berarti besar bagaimana manusia keadaan hari itu, dibesarkan sama Allah jasadnya,
Allahu alam, yang pasti mengerikan. Ya, Nabi itu menganjurkan kepada kita umatnya tiap habis sholat imam maghrib sama subuhnya baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Ya Karim ya Allah. Sampai di situ aja siksanya belum. Di antara bagian siksa yang ditugaskan Allah untuk rantai itu bukan cuma melilit dia, melempar, memasukkan ujung rantai dari mulut lalu dikeluarkan dari anus. Kalau sekian hasta, sekian puluh hasta dari meter 350 meter tadi, yang panjangnya itu 40 tahun 40 musim gugur, itu belum siang dan malam, belum sampai ujung ke ujung rantai. Berapa dari mulut sampai ke lubang anus itu dikeluarkan, tembusnya itu ditarik, kemudian diulangi lagi begitu. Itulah gambaran orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri. Innahu kana la yu'minu billah la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak pernah mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka di hari tersebut tidak ada seseorang teman pun baginya, sendirian dia. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Makanan ya darah dan nanah. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang yang berdosa. Ya, orang yang menerima dengan tangan kiri amalnya. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Maksudnya bagaimana? Untuk memastikan bahwasannya perkara itu betul-betul dahsyat dan bakal terjadi. Sampai Allah sendiri pemastian loh ibaratnya. Kan sumpah itu satu pemastian. Jadi Allah bersumpah kepada siapa? Adakah Tuhan selain Allah? Tidak ada. Allah bersumpah dengan apa yang telah diucapkannya melalui Al-Quran ini. Betul-betul itu akan terjadi. Aku bersumpah dengan kemuliaan yang kumiliki, kebesaran yang ada padaku, keagungan yang ada padaku. Betul-betul itu akan terjadi kalau manusia nanti menerima amal catatannya dengan tangan kiri. Dari siksa azab tadi yang disebutkan di ayat sebelumnya. Wa ma la tubsirun, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Innahu lagaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Saat ini ayat diturunkan, abahnya Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah takjab dengan ucapan Nabi ini, kalimat yang keluar dari mulut Nabi. Ada syair. Ini syair katanya. Ya. Nah, dijawab sama Allah, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma yu'minun." Al-Quran itu bukan perkataan seorang ahli syair. Sedikit orang yang bisa beriman kepadanya, kata Allah. Nah, ini mah
dukun ini kalimatnya dukun, kalau bukan syair dukun nih katanya. Dijawab lagi sama Allah, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Bukan juga perkataan dukun atau tukang tenung, sedikit yang mengambil pelajaran darinya. Tanzilu min rabbil alamin. Tapi Al-Quran itu turun dari wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Allah berikan kita punya catatan amal dengan tangan kanan, insya Allah. Mudah-mudahan ya tidak dikasih, tidak menerima amal kita punya amal, catatan amal kita dengan tangan kiri. Nah, kayak dulu Nabi Muhammad mengajarkan saat kita wudhu baca ini doa ketika basuh tangan kiri, minta perlindungan kepada Allah. Supaya apa? Supaya tidak menerima catatan amal dengan tangan kiri. Allahumma inni a'udzubika an tu'tini kitabi bi shimali aw min wara'i dhahri. Tsumastau'ab ra'sak bil mashi. Setelah itu usaplah kepalamu secara sempurna. Bagaimana secara sempurna? Yakni dengan terlebih dahulu membasahi tanganmu. Basah tangan itu dua-duanya. Semuanya basah. Lalu menempelkan ujung jari-jari tanganmu yang kanan pada yang kiri. Nah, tempelkan ujung kanan, ujung kiri jari-jari. Setelah meletakkannya pada bagian depan kepala, ini bagian depan nih. Setelah meletakkan itu, letakkan, nempel nih. Ya. Baru kemudian membelaikannya sampai ke tengkuk. Nah, diusapin. Ini yang maksudnya sempurna, cara mengusap kepala, basuh kepala. Nah, kalau kita kan kebanyakan simple, ya kah? Begitu kah? Ya saja, nggak apa-apa, karena basah sudah. Cuma kalau bicara sempurnanya saat membasuh kepala ketika berwudu gimana ya ini? Nah, semua tangannya udah basah, diusapkan, dibelai ke belakang. Udah sampai ke tengkuk, rambut terakhir, balikin lagi ke depan. Dibalik ke depan. Jadi bolak-balik rambut tuh kena basah semua. Bem, aneh mau basah rambutnya pakai satu dayung itu orang basahin semua kayak mandi. Monggo silakan. Basah semua betul itu. Jangan ke rambut, badanmu basah. Kalau gitu caranya ya. Badanmu ikut basah. Ini dihitung satu kali, maksudnya bolak-balik itu satu kali baru dibasahin lagi, ulangin lagi 2 kali, basahin lagi 3 kali, dan lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Demikian yang berlaku pada anggota-anggota wudhu yang lain. Allahu a'lam. Tandai sampai situ ya. Allah berikan kita pemahaman. Semoga Allah jadikan perkumpulan baik kita mendatangkan manfaat dunia wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah, menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان.
من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا هنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. فاتحة بالقبول تمام كل صوم محمود سيدنا رسول الله حضرة النبي محمد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.